warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi nikmat sehat untuk menjalankan ibadah puasa di tengah kondisi wabah yang sedang kita alami bersama saat ini. Sholawat serta salam tak lupa marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara melepaskan trauma di masa lalu. Setiap manusia dalam perjalanan kehidupannya pasti pernah mengalami yang namanya trauma. Yang membedakan adalah kadarnya. Apakah trauma yang dialami ini adalah termasuk dalam kadar berat, sedang, atau ringan. Seseorang dikatakan punya pengalaman traumatik yang cukup berat jika di dalam dia mengalami proses pengalaman traumatik ini cukup mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, dia menjadi tidak optimal dalam aktivitasnya, seperti dalam bidang pekerjaan misalnya, kemudian pendidikan, ya, kemudian atau bisa di lingkungan masyarakat, seperti itu. Di dalam ilmu psikologi ada namanya ego defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan diri bagi seseorang untuk mengurangi rasa sakit yang dialami. Saya akan berikan contoh sebuah kasus, misalkan ada seorang yang punya pengalaman traumatik, yaitu dia ditinggalkan oleh orang yang disayangi atau dikasihi. Dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam, dia merasa kecewa ya ketika dia ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Untuk mengurangi rasa sakit itu, dia mengatakan bahwa saya sudah lupa, saya sudah fine, saya nggak ada apa-apa, saya sudah bisa kok enjoy menjalani kehidupannya. Tetapi yang ditampilkan ternyata tidak seperti yang dia katakan. Ya, dulu awalnya ketika misalkan dia sebelum pengalaman traumatik yang dialami, dia merupakan pribadi yang sangat ceria, dia merupakan pribadi yang sangat terbuka. Nah, ketika pengalaman traumatik yang dialami ini tiba-tiba dia berubah menjadi seorang pribadi yang tertutup. Dia menjadi enggan untuk melakukan sosialisasi dengan orang lain. Nah, ini bisa jadi tadi cara mengurangi rasa sakit atau ego defense mechanism, dia memilih yang namanya represi atau menekan. Nah, dengan cara menekan atau melupakan apa yang dia rasakan tadi, itu akan sedikit mengurangi rasa sakit. Tetapi jika ini tidak dilakukan atau tidak dilepaskan rasa sakit itu, maka ini akan masuk ke pikiran bawah sadar manusia, dan ini tentunya akan berlarut-larut dan berdampak pada perilaku yang ditampilkan. Ada beberapa cara dalam melepaskan trauma masa lalu. Yang pertama adalah dengan cara memaafkan. Memaafkan di sini adalah tidak terus lupa terhadap masalah atau rasa sakit yang dia alami. Seringkali orang enggan untuk memaafkan. Kenapa? Karena dia merasa dengan memaafkan dia memberi ruang untuk orang yang sudah menyakiti. Dia mengatakan bahwa ngapain saya memaafkan? Saya seperti ini juga karena apa yang dia lakukan terhadap saya. Nah, ini adalah pemikiran yang sebenarnya salah. Memaafkan di sini adalah tidak terus lupa dengan pengalaman yang pernah dialami, tetapi hanya menghilangkan emosi negatif. Kita masih akan ingat terhadap peristiwa itu, hanya saja emosinya sudah hilang. Kita sudah tidak merasa sakit lagi atau merasa kecewa karena kita sudah memaafkan. Memaafkan di sini ada dua, yaitu memaafkan terhadap diri sendiri dengan menyadari bahwa setiap manusia ini punya kekurangan, punya keterbatasan. Kemudian memaafkan terhadap orang yang menyakiti. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa saya sudah memaafkan, tetapi ketika dia teringat dengan peristiwa itu dia masih merasa sakit, nah, berarti ini dia belum memaafkan. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat ini bisa dilakukan dengan meyakini, menyadari bahwa apa yang diterima, pengalaman yang dialami oleh manusia ini adalah ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa, ya, dari sebagai bentuk rasa kasih sayang, rasa cinta kepada hambanya. Yang ketiga adalah senantiasa berpikir positif, ya. Berpikir positif ini perlu dilatih.
Pemirsa yang saya hormati, setiap manusia ini dianugerahi banyak sekali organ. Pikiran itu sama dengan organ yang lain. Ada tangan, ada kaki, ada tubuh, ya, dan banyak sekali organ yang lain. Hasil penelitian menyebutkan bahwa setiap hari 60.000 kata ini, manusia ini di dalam pikirannya muncul sebanyak 60.000 kata, dan kebanyakan adalah sifatnya negatif. Maka perlu dilatih untuk senantiasa berpikir positif. Seorang binaragawan saya contohkan, dia akan senantiasa melatih otot-ototnya, dia melatih pola makan ya sebelum dia tampil. Nah, sama dengan pikiran, perlu dilatih untuk senantiasa melihat sisi-sisi positif dari hal yang terlihat buruk sekalipun. Yang terakhir adalah dengan cara kebersyukuran. Kebersyukuran ini juga perlu dilatih. Banyak orang hanya melihat dari sisi, hanya fokus pada masalah yang dialami atau sisi negatif dari masalah yang dialami, sehingga dia tidak bisa melihat hal-hal yang bisa disyukuri. Saya banyak mengajak beberapa orang yang mungkin pernah datang ke saya untuk membuat namanya jurnal kebersyukuran. Saya meminta mereka untuk menuliskan hal-hal yang bisa disyukuri dari mulai ketika membuka mata sampai memejamkan mata. Dilakukan selama 90 hari non-stop. Nah, hasilnya adalah ketika dia datang kembali menceritakan apa yang sudah dia lakukan, dia mengatakan bahwa masalahnya itu bukan apa-apa. Jadi hanya semacam hal-hal kerikil yang muncul dalam kehidupan. Dan yang muncul hanya kata alhamdulillah dan alhamdulillah, rasa syukur yang muncul dalam dirinya. Baik pemirsa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga kita semua bisa terlepas dari beban atau pengalaman trauma masa lalu. Selamat berpuasa, semoga senantiasa diberikan kesehatan, rasa bahagia dan rasa kebersyukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.